Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Coba anak satu orang mengambil depan guru membaca doa. Coba sama-sama depan. Siap berdoa dan dipunkan gulung jangan digulung ulang melinang dipunkan harus berdiri atas yang berdoa leputan di situ anak-anak berdiri semua kita menyanyikan satu lagu wajib semua anak.
Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengulangi sedikit pembelajaran yang lalu. Tentang apa nak masih ingat? Tentang apa nak? Siapa masih ingat? Coba, bagaimana katakan kalimat syarat? Coba, bagaimana? Menentukan sebuah susunan data yang didapat untuk memberikan harapan kepada orang lain. Ya, bagus sekali. Bagaimana lainnya? Yang lain, bagaimana yang dikatakan dengan kalimat syarat? Siapa? Oh ya, coba nak. Oh, ini anak-anak kalian semua kan? Ya, Bu. Nah, anak-anak hadir semua hari ini? Hadir. Kemudian kita melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang kewajiban dan hak. Sebelum kita melanjutkan hari ini, sudah tadi kita melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu kewajiban dan hak. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, terlebih dahulu kita
kewajiban. Nah, mana tahu mungkin apa itu kewajiban? Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu namanya kewajiban. Sedangkan hak yaitu sesuatu yang kita boleh. Contoh kewajiban yaitu hormat dan berbakti kepada orang tua. Itu contoh kewajiban. Sedangkan hak yaitu bagaimana sedangkan hak yaitu sesuatu yang kita boleh. Contohnya yaitu untuk mengenal orang tua dan memperoleh pendidikan dan hak bermain dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat. Coba. Sekarang perhatikan, ini adalah gambar apa nih, Nak? Yang nomor 1? Angin. Apa yang kamu lihat pada gambar di atas dan bagaimana jika kamu menghadapi sesuatu itu? Ini apa namanya? Yang nomor 1, angin. Yang nomor 2, yang nomor 3, yang keempat. Apabila kamu menghadapi sesuatu itu, jadi bagaimana? Kalau kita berpakaian seragam dan berpakaian seragam hujan, jadi kita walaupun sudah hujan, jadi kita tidak boleh pulang lagi dan istirahat sebentar di sini, tidak langsung pulang, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat mengidentifikasi cara mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah sederhana. Dan yang kedua, mengidentifikasi cara dari masalah yang ada, yaitu menuliskan cara penyelesaian masalah sederhana yang berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Dengan membaca dan dapat mengidentifikasi kewajiban hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan pakaian. Selanjutnya, dalam yaitu dengan dapat menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan pakaian dan sebagainya. Nah, sekarang kita membagi kelompok. Sekarang kita membagi kelompok, ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok. Nah, yang masing-masing ada ketuanya. Nah, yang ini kelompok 1 siapa ketuanya? Ya, yang kedua siapa ketuanya? Pasangan nomor 3. Dan sekarang anak-anak Five, 4, 3, 2, 1, lihat videonya ya. 0.
Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar dan semuanya? Kak Citra berharap kalian beraktivitas yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Adik-adik perhatikan ya, di sini ada 4 gambar. Udin, Benny, dan Siti. Situasi yang pertama itu situasi berangin ya, hujannya sedang berangin, lalu sedang hujan, lalu panas, lalu malam hari. Lalu mereka di sini pada gambar ini mereka pakai seragam sekolah. Apakah ini cocok dengan situasi mereka? Dan yang tadi ya saat hujan, apakah mereka hanya harus memakai seragam sekolah mereka? Atau saat terik untuk melindungi diri mereka, apakah hanya memakai seragam? Lalu pada malam hari, seharusnya kita tidur, apakah kita tidur memakai seragam sekolah? Tentunya tidak adik-adik. Untuk menghadapi situasi ini, ya kita harus menyesuaikan. Kita misalnya contoh saat hujan memakai jas hujan, membawa payung ya. Lalu pada malam hari kita memakai baju tidur, seperti itu ya. Untuk menghadapi situasi ketika kita berada di posisi seperti mereka ini yang adik-adik. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka ini tidak memiliki pakaian. Nah, pakaian ini digunakan manusia itu untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Nah, pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Nah, ini adalah fungsi atau kegunaan pakaian yang kita untuk kita. Jadi, untuk melindungi tubuh kita, untuk kita merasa nyaman di situ dalam menghadapi cuaca dingin, hujan, terik matahari, juga melindungi kita dari gangguan serangga, kotoran, dan debu adik-adik. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman adik-adik. Misalnya saat hujan nih, kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Ya, ketika kita tidak berpakaian sesuai dengan cuaca saat itu, otomatis kita akan kedinginan, kita akan basah kuyup adik-adik. Lalu saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh kita akan kedinginan adik-adik. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia itu tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal seperti binatang adik-adik. Jadi, manusia membutuhkan pakaian. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya itu menciptakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari senatan matahari dan juga dari cuaca yang dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit kita adik-adik. Ternyata pakaian yang kita gunakan banyak sekali ya manfaatnya. Bersyukur memiliki pakaian adik-adik. Nah, di sini ada gambar berbagai macam pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya.
Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Nah, adik-adik, kita itu memiliki berbagai macam ya jenis pakaian, ada pakaian tidur, pakaian untuk bermain, pakaian untuk pergi pesta, pakaian sekolah, ya, pakaian untuk kegiatan kita sehari-hari. Itu harus kita jaga kebersihan dan kerapiannya tadi. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Adik-adik, kita memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kita, adik-adik. Nah, selain kita mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap pakaian tersebut. Apa kewajibannya? Yang menjaga pakaian itu dengan baik. Di sini, Siti melakukan kewajibannya dengan mengenakan pakaiannya hati-hati, lalu menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Siti juga melakukan kewajibannya, yaitu mengenakan pakaian itu sesuai kebutuhan. Lalu Siti juga melakukan apa? Mencuci bajunya bila kotor. Itu kewajiban kita juga saat kita memiliki pakaian adik-adik. Kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan bacaan di atas. Ini adalah kewajiban dan hak berdasarkan bacaan di atas adik-adik. Yang pertama, kewajiban Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Haknya Siti apa? Ya, pakaian akan melindungi Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, haknya Siti apa? Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Lalu, kewajiban Siti mengenakan pakaian itu sesuai dengan kebutuhan. Hak yang didapatkan Siti apa? Nah, pakaian itu juga akan menjaga Siti dari gangguan serangga tadi. Lalu kewajiban Siti yang keempat, Siti berpakaian itu sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Maka hak Siti adalah memiliki pakaian untuk bermain, berseragam sekolah. Kewajiban Siti yang kelima adalah mencuci bajunya bila kotor. Maka hak yang akan didapatkan Siti adalah pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Ini tidak hanya berlaku untuk Siti adik-adik. Ini kewajiban dan hak yang berlaku juga untuk kita semua adik-adik. Jadi lakukan ya kewajiban kalian saat menggunakan pakaian. Maka kalian akan mendapatkan hak kalian dalam berpakaian. Adik-adik sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang berpakaian. Sekarang kalian bisa menceritakan bagaimana merawat atau pengalaman kalian merawat pakaian kalian ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang kita peroleh dari orang tua, karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita. Pakaian harus dirawat adik-adik dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Dengan pakaian yang terawat, kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih itu membuat tubuh kita akan menjadi nyaman. Dan kalian patut bersyukur ya kepada Tuhan karena kalian memiliki pakaian yang bisa melindungi kalian.
Amati masalah berikut, lalu kalian bisa tuliskan atau sebutkan saran-saran kalian terhadap masalah tersebut adik-adik. Contohnya di sini, Udin minta dibelikan baju baru, padahal di lemari baju itu masih banyak dan masih bagus. Saran kalian apa untuk Udin adik-adik? Contohnya sarannya di sini, saranku ya, sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru, karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Udin bisa memakai baju yang ada dulu, tidak perlu memakai baju atau membeli baju yang baru. Lalu masalah yang kedua adalah berat Dayu robek karena digunakan bermain motor kali. Apa nih adik-adik saran kalian untuk Dayu? Nah, saranku adalah seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain motor kali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati adik-adik. Bisa juga saran kalian untuk Dayu, seharusnya Dayu memakai celana olahraga saat bermain lompat kali supaya waktunya Dayu tidak robek adik-adik. Lalu masalah berikutnya adik-adik, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Coba adik-adik saran kalian untuk Benny apa ya? Saran Kak Citra untuk Benny di sini adalah sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain. Karena seragam sekolah itu digunakan untuk ke sekolah saja adik-adik. Berikutnya adik-adik. Pulang sekolah, Rani sangat leleng. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Jadi dia masih memakai seragam adik-adik. Menurut adik-adik, saran kalian bagaimana? Di sini saran kita untuk Rani ya sebaiknya Rani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur. Karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Itu tadi saran Kak Citra untuk Rani. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat itu adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan menyegarkan diri. Tujuannya adik-adik adalah membuat tubuh kita tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang itu dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran kita ya adik-adik. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Ternyata yang tadi istirahat siang itu banyak gunanya, banyak manfaatnya. Tubuh kita akan merasa tenang ketika kita tidur. Lalu menghilangkan rasa lelah. Tidur siang itu menyehatkan badan, menenangkan pikiran. Saat kita bangun, pikiran kita kembali segar dan kita bersemangat adik-adik. Istirahat ini adalah hak setiap orang. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Nah ini 5 cara istirahat yang biasa kita lakukan. Yang pertama, memaksimalkan tidur siang adik-adik. Jadi ketika siang hari ya pulang dari kerja, Kak Citra pasti istirahat siang dulu. Lalu bisa juga dengan duduk santai di teras rumah. Mendengarkan musik itu cara beristirahatnya Kak Citra ya. Mendengarkan musik supaya tubuh kita tenang, kita bersemangat dengan mendengarkan musik. Melihat pemandangan di sekitar rumah itu juga cara beristirahat yang baik. Duduk santai di bawah pohon yang rindang. Itu rasanya segar sekali dari kalau kita duduk di bawah pohon yang rindang. Itu tadi cara beristirahat yang biasanya Kak Citra lakukan. Kalau adik-adik coba kalian tuliskan sendiri ya cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah tidur siang.
Apa saja ya kewajibanmu yang berkaitan dengan hidup siap? Nah, apa saja kewajiban adik-adik yang berhubungan dengan hidup siap? Yang pertama, membaca doa sebelum dan sudah tidur siap ya, sebelum tidur dan setelah bangun, lalu tidur mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu tidur siap sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang adik-adik. Itu kewajiban kalian. Menggunakan pakaian tidur waktu kita tidur. Merapikan tempat tidur kita sebelum kita tidur siang dan sesudah kita tidur siang. Nah, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Itu tadi 5 kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang Nah, anak-anak, tadi semua sudah kalian perhatikan hasil tentang video. Nah, sekarang apa hasil tanggapan kalian dari video yang kamu lihat tadi? Yaitu tentang apa? Tentang pakaian yang kotor. Nah, bagaimana kalau pakaian kita sudah kotor, nah? Harus biasanya kita sudah membersihkan lalu disimpan di lemari. Bagus sekali. Sekarang Ibu membersihkan FKBD. Coba perhatikan dulu, tulis. Jangan begitu dulu sayang. Perhatikan ini papan tulis. Nah, ini gambar mana? Ini, yang ini, nah, nanti kita mengawali semua, kita baru mengisi LKPD-nya. Sekarang tadi kita menonton video yang kita perhatikan cara membersihkan baju yang kotor. Kemudian kita perhatikan ke gambar itu di papan tulis. Nah, coba kita lihat, yaitu ini yang namanya cara berpakaian. Kalau berpakaian kita berpakaian yaitu untuk menutup tujuan utama berpakaian adalah untuk merasa nyaman. Selanjutnya
Hak dan kewajiban berpakaian. Bagaimana anak-anak? Coba perhatikan cara berpakaian. Perhatikan baik-baik. Berpakaian adalah untuk menjaga pakaian yang kotor. Bila pakaian yang kotor, seharusnya kita bersihkan. Anak-anak sekarang coba perhatikan gambar semuanya, nak. Perhatikan, ini adalah sebuah teks. Anak-anak memperhatikan dan membaca teks bacaan yang ada di video ini. Coba baca teks masing-masing, nak. Membaca dan memahami teks yang ada di gambar. Teks bacaan bersyukur memiliki pakaian. Sudah kita pelajari tadi di video, yaitu pakaian untuk melindungi tubuh. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tadi tentang hasil video tentang pembelajaran hari ini kewajiban anakku. Sekarang kita membaca teks sudah, kemudian mengamati kembali teks bacaan yang tadi kamu baca dan kamu pahami. Sekarang anak-anak menjawab soal di LKPD. Buka, nak? Semua. Buka. Coba perhatikan. Coba. Dia buka, baca. Punya apa? Buka dan baca. Semuanya dibaca ya. Kasih teks bacaan. Anak-anak nanti ketika membaca harus menjawab soal yang ada di LKPD. Nah, anak-anak semua baca, buka, baca semua, pahami baik-baik. Buka dulu, biar dulu. Semuanya sini. Sebentar. Lihat semua, lihat diskusi dalam baca-baca dulu, nak, LKPD-nya. Coba ya, pahami dan mengisi LKPD. Baru dibuat soal yang ada
Karena hasilnya
Siap, Nak? Sudah siap semua? Sudah? Kelompok ini sudah siap? Jangan ngantuk. Sudah siap? Sudah. Kelompok ini? Sudah. Kelompok satu? Sudah. Sekarang, kalau sudah siap, Ibu panggilkan satu kelompok, satu mewakili kelompoknya, dan kelompok ini mewakili kelompoknya, dan ini kelompok dari kelompoknya. Kemudian satu orang yang mewakili ketuanya, yaitu kelompoknya untuk maju ke depan, membaca hasil LKPD yang sudah kamu baca dan kamu menjawab soal yang ada di LKPD-nya, harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nah ya. Sekarang sudah siap semua kan? Ya, sekarang sudah ngerti nak? Sudah. Sekarang Ibu panggilkan seorang mewakili kelompoknya, yaitu mempresentasikan ke depan. Coba nak, Rafika, coba ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD. Dan yang lain, kelompok yang lain menanggapi dan memberi saran ya. Ya, coba nak. Kewajiban mengenakan pakaian yang rapi, itu dari hukum dan udara pada menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor. Mendapat pakaian dari orang tua, pakaian bermain dan tidur. Pakaian selalu bersih dan rapi, mereka akan tidak lupa mencuci baju yang kotor. Jadi ingin bermain dengan tetangganya, lalu masih memakai saat sekolah sebaiknya menentukan baju. Sudah sekolah lagi sama lelah, lalu dia takut dapat berganti baju, sebaiknya menentukan oke, kita membacanya hasil kelompok. Sekarang kelompok yang lain kadang-kadang ada tembakannya nak? Tidak ada. Sarannya apa ada nak? Tidak ada saran? Ada? Tidak. Sekarang Ibu panggil mewakili kelompok 2. Coba satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Coba nak, mau tahan. Kewajiban menggunakan pakaian yang rapi, melindungi tubuh dari udara dingin dan panas, menjalankan kewajiban terhadap pakaian yang baik, mencegah pakaian agar tidak cepat kotor, tak mendapat pakaian yang tua, pakaian
kan masuk harus banyak dan satu saatnya Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada nak? Mungkin ada sarannya. Coba ada kelompok yang lain. Bagaimana? Tidak ada. Ya, sekarang Ibu panggilkan perwakilan dari kelompok 3. Coba nak maju ke depan. Kelompok 3, Muhammad Akil. Menjaga pakaian untuk berbagai Makanya ada pakai waktu yang sebenarnya. Kalau dari orang mereka saya jadi ini dia hasil Mata duduk. Nah, kita sudah mempresentasi semua kelompok. Jadi semua kelompok ini mungkin ada tanggapannya, ada? Ada? Tidak. Ada sarannya? Tidak. Ayo semangat dulu. Coba kamu semua. Nanti ini 1, 2, 3. Kehaya undang kepala undang tuntutan hati. Kehaya undang kepala undang tuntutan hati. Talikan antara hidung pipi, tangan dipinggang, digoyang, yang kuat goyangnya. Nah, jangan digoyang, jangan digoyang. Jangan digoyang, jangan digoyang. Ya, ya. Bekalnya sudah mulai. Sudah duduk semua. Sekarang kita sudah berdiskusi sama-sama, kemudian hasil diskusinya yaitu tentang kewajiban dan hak. Kita sudah berdiskusi tadi, yaitu kewajiban adalah siapa tahu hasilnya. Yang penting kewajiban pakaian kalau pakaian kita sudah kotor, dicuci. Kemudian
Bagaimana lagi? Ditaruh di lemari. Lalu disimpan Di lemari. dalam bagasi. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, nah anak-anak semua melaksanakan tugas di rumah, yaitu tentang memiliki tubuh yang sehat. Tadi kita tidak saja makan, belajar di media boleh dan cari yang ada, belajar di buku atau media atau di internet boleh. Coba baca-baca untuk pelajaran selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan nggak ada pertanyaan kan? Sekarang menuntaskan pelajaran yang sudah kita belajarkan hari ini, yaitu tentang kewajiban dan hak. Kemudian kesimpulannya, sama-sama kita mengambilkan kesimpulan hari ini tentang kewajiban dan hakku. Sama-sama kita rangkumkan, itu pakaian adalah bahan yang digunakan sebagai penutup tubuh. Salah satu tujuan pakaian untuk menjaga pakaian merasa nyaman dari segala cuaca, cuaca hujan, panas, dan lain-lain. Kemudian kita hari ini kita berarti sudah kita sudah kita memiliki tubuh yang sehat. Ya, kita belajar nanti kita cari di internet supaya wawasan kalian bertambah. Kalau kita belajar, kita wawasannya bertambah. Sekarang mari kita, mungkin ada pertanyaan? Jadi marilah kita menutup pelajaran, yaitu membaca doa atau selawat. Nah, sama-sama membaca selawat ya. Sallallahu
Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang pesan ibu untuk anak-anak itu waktu pulang harus berjalan dengan baik. Kemudian belajar sampai di rumah, nak ya, belajar di rumah dengan bergembira dan supaya akhirnya menjadi prestasi yang baik. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.